Surat At-Takwir. Oke, sekarang kita buka surat Hud. Yuk kita baca bareng-bareng. Surat 11. Pelan-pelan saja. Ayat 1 sampai dengan 12. 1 sampai dengan 12 kita baca bersama-sama. Kemudian nanti kita akan tadabbur, semoga waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya sunnah. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasluna sudurahum liyastakhfu min. Ala inna yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min
dil mauti la yakunanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yakulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wala in adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu la ya'usun kafur wala in adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyakulu laula unsila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil sadaqallahul azim. Allahumma rahimna bil Quran. Baik, mari kita sama-sama tadabbur dari ayat pertama. Mohon dibacakan terjemahannya ayat 1 sampai 3. Ada? Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Baik. Pertama, surat ini diawali dengan namanya apa, Bu? Istilahnya apa? Huruf apa? Alif lam ra itu namanya huruf apa? Muqatta'ah. Ya, huruf-huruf muqatta'ah. Jadi alif lam ra. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Tetapi beberapa mufassir memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan alif lam ra atau huruf-huruf muqatta'ah, kan ada nun, ada shad, ada kaf, ha ya ain
itu mewakili dari huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Allah. Baik. Allah berfirman, ya, inilah kitab, ya, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-Quran itu salah satu mukjizat, bacaannya runtut. Contoh, jenengan kalau baca surat Al-Insan itu belakangnya bisa ro semua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an manthura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Terus kemudian lagi Ar-Rahman, Al-Buruj. Ya, susunannya rapi, bahasanya indah, diturunkan dari zat yang Maha Bijaksana. Bu, jangan memahami orang bijaksana itu kayak apa? Pengajian ini rembukan. Ada usul nih, A, B, C, C. Besok kita pengen kemana? Ke pantai, ke gunung, ke danau, jeblos neng apa misalnya? Wow. Usul kan macam-macam kan. Yang ada di pikiran itu macam-macam. Piknik neng pasar baik, piknik nopo macam-macam usulan. Akhirnya ketua kelompok pengajian itu kemudian memutuskan. Nah, ternyata keputusan itu bisa memuaskan semuanya. Itulah namanya apa, Bu? Bijaksana. Oh, memang Pak Ketua atau Bu Ketua itu orang yang ya, keputusannya tidak memihak kepada salah satu. Dan Allah itu tidak bijaksana, tapi Maha Bijaksana. Syariat Allah itu tidak hanya untuk satu pihak, tapi untuk apa, Bu? Semua. Maka kalau ada syariat itu jangan deyeli. Contoh yang banyak ngeyel itu, Bu. Syariat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu qawwame wong wedok itu banyak deyeli sama wong itu. Contoh keuangan. Aslinya keuangan itu yang paling berhak itu suami atau istri? Suami. Jadi kalau dalam rumah tangga itu, Bu, yang betul, posisi jenengan itu Menteri Keuangan, Bapak itu Presiden. Tugas Menteri Keuangan apa? Mengajukan anggaran, menerima anjuran anggaran kan, mengatur tentang keuangan. Nanti kalau sudah ada laporan kepada Presiden, misalnya dari kementerian-kementerian itu lapor kepada Menteri Keuangan, Bu Menteri saya butuh ini. Jenengan, Bu, misalnya data anak sing barep butuh semene, nomor loro butuh semene, nomor telu butuh semene, berambang semene, ginju semene, nyumbang semene, terus macam-macam didata. Setelah didata dalam kebutuhan 1 bulan, ternyata kebutuhannya berapa dalam rumah tangga itu? 15 juta. 15 juta. Dan tugas dengan anggaran 15 juta itu sampaikan kepada siapa? Mami. Nah, suami itu bertugas untuk memenuhi itu. Tapi masalahnya, ibu itu ketika mengajukan anggaran biasanya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Sehingga bapak tuh kayak nyortir. Duh, anggarannya kok 15 juta tuh, Bu? Sortir dari atas gitu. Bapak menemukan sesuatu yang ganjil. Loh, Bu, apa Pak? Ini kok bawang kok sayutoi bawang apa? Misalnya gitu kan. Temukan anggaran bawang 1 juta dalam 1 bulan. Nah ini kan temuan. Bapak kemudian, Bu, ini Pak, jenengan harus bisa menjelaskan yang masuk logika. Kan laki-laki itu apa, Bu? Logika. Anu Pak, ini bawangnya bawang impor. Karena mangan bawang ini terus bobotnya udah 5 kilo. Atau seperti apalah yang masuk logika. Bapak kemudian memutuskan orang asal nganggo sing impor-impor nganggo bawang Bantul lain. 1 juta dicoret jadi berapa, Bu? 50.000. Lagi turun. Duh, Bu, iki ginju kok sak itoi ginju. Ginju tau ginju. Ginju ki lipstik. Benges. Lipstik kok sak itoi lipstik apa, Bu? Yang aneh itu, Bu. Anggaran listrik itu setiap bulan. Kita pamah kok piye?
bapak nyortir. Nah, akhirnya gandeng keadaan itu kondisi keuangannya rapatnya stabil kan. Bapak memutuskan, Bu, ini Bapak Ibu, ini anggaran listrik, ini saya corek nol. Lah terus ibu listrik kan nganggo krayon sih. Misalnya. Nah, dari situlah Bapak kemudian menyortir dari 15 juta tadi ternyata tinggal berapa? Di logika Bapak misalnya, Bu, ini anggaran menurut Bapak ini logika Bapak 6 juta cukup. Nah, ini 6 juta cukup, tak cukup silahkan dicake. Dan tugas dengan itu adalah mencake. Nah, kira-kira itu dalam urusan itu begitu. Jadi yang memegang itu tetap suami, bukan istri. Nah, itu termasuk salah satu syariat begitu. Maka Allah itu maha bijaksana karena Allah itu maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka dilanjutkan lagi, Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi keputusan Allah itu meliputi segala sesuatu. Agar kamu tidak menyembah Allah, ya, maaf, agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah. Maksudnya itu adalah sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya kepada Allah, mohon pertolongannya juga kepada. Ada Bu kasus iyyaka na'budu wa tuyul nasta'in. Nyembah sama Allah tapi minta tolongnya sama tuyul. Oke. Jadi ini di dalam surat Al-Fatihah itu satu paket. Menyembahnya kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah SWT. Dan Allah itu sangat tidak mau hambanya itu menyekutukan Allah. Coba kita buka surat An-Nisa ayat 48. Ini dosa yang tidak ada ampun. Ada yang sudah ketemu? Silakan dibaca terjemahnya, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa, yang penting betul. Ya, ya terjemahnya. Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bu, inilah dosa yang tidak ada ampun. Maksudnya tidak ada ampun itu gimana? Kalau orang itu mati sedang dalam syirik. Contoh, ada orang mau buka warung bakso, terus dia pergi ke bungkus gulai apa Bu? Jari ini gulai wewe gobel. Nah kemudian itu habis mulai ketika dalam perjalanan pulang dari sana itu terjadi kecelakaan, mati. Nah ini matinya tanpa ampun. Tapi kalau dulu pernah melakukan syirik kemudian tobat, maka pintu tobat itu masih terbuka. Coba kita buka surat Az-Zumar sekarang. Surat Az-Zumar itu surat nomor berapa? 39 itu berapa? 39 52 coba Bu, dibacakan terjemahnya Bu. Oh, berarti 53 mohon. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba Bu, inilah ayat yang harusnya membuat kita sangat bahagia. Kenapa? Allah itu mengampuni dosa semuanya bagi mereka yang mau bertobat. Apapun dosa yang pernah dilakukan, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, sepanjang dia mau bertobat, maka Allah masih mengampuni itu. Sepanjang juga pintu tobat itu masih terbuka. Kapan tertutupnya Bu? Kapan tertutupnya? Kalau secara pribadi itu ketika nyawa sudah sampai. Nah, kalau sudah begini baru tobat, maka sudah ditutup. Atau ketika matahari terbit dari barat, maka itu pintu tobat sudah tertutup. Misalnya ada orang yang naik ke gunung mana itu, kalau yang tempat delok matahari itu mana? Ah itu misalnya.
Nah itu ngincang sengenge dari timur ke timur dulu. Nah kok orang jedul-jedul, ternyata jedulnya nih barat. Ketika jedul itu kemudian dia ingat, aku pernah mendengar pengajian kalau matahari terbit dari barat berarti kiamat sudah. Hari itu terus, kalau sekarang saya bertobat, itu nggak diterima. Siapapun yang sudah melihat matahari terbit dari barat, kemudian dia baru bertobat, maka tobatnya sudah tidak diterima. Itu pintu tobatnya tutupnya di situ. Baik. Tapi selagi masih ada kesempatan, maka bertobat. Hanya saja memang mohon maaf. Jadi ini kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah. Contoh, saya ingin tanya, dengan cara bacanya ini gimana? Saya ingin tahu, dengan cara bacanya ini gimana? Hah? Titik hitam. Yang lain ada nggak versi lain? Noda hitam. Noda. Ada lagi nggak? Saya ingin tanya, dengan cara membacanya ini, titik hitam di kertas putih dengan kertas putih ada titik hitam beda nggak? Beda. Yang satu itu fokus di titiknya, yang satu fokus di, itulah gambaran su'udon dan husnudon. Kalau jenengan fokus di kertasnya, berarti jenengan bisa berhusnudon. Karena yang dilihat apa? Bersihnya, baiknya. Tapi kalau jenengan fokusnya di sini, kenapa mohon maaf? Wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Di antaranya karena mereka itu kemudian selalu melihatnya dari sisi titik. Jadi kebaikan yang lama itu bisa hilang dengan, karena perempuan itu pakai perasaan. Susah bu, loro hatiku betul. Makanya bu, kalau laki-laki itu pakai logika, kalau perempuan pakai perasaan, maka di tengah-tengahnya ada dalil. Maka agama itu bukan menggunakan logika, bukan menggunakan perasaan, tapi menggunakan dalil. Logika ditarik ke dalil, perasaan ditarik ke dalil. Kalau agama menggunakan logika semata kebablasan. Kalau agama menggunakan perasaan, entek bukan. Gitu ya, harus dipahami begini. Jadi syariat itu adalah jalan tengah antara logika dan perasaan. Baik. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang dimaksud agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi tujuannya supaya kita beribadah itu hanya kepada Allah. Kemudian sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan. Peringatan tentang apa bu? Peringatan dan kabar gembira maksudnya peringatan apa? Tentang adanya azab yang pedih bagi mereka yang durhaka. Kayak jenengan ngilingki anak jenengan. Gitu. Maka ini ya, ini ada kejadian. Jadi kalau jenengan punya anak remaja, ciri remaja itu apa? Ada yang punya anak remaja? Susah jatuh. Enggak, SMP atau SMA awal, gitu ya? Punya pacar. Bukan itu ya. Enggak, ciri remaja itu gitu. Ciri remaja itu mereka itu adalah lebih awal dulu, lebih awal dalam apa? Memutuskan, tapi mereka belum punya bekal untuk berpikir resiko. Itu harus jenengan paham. Jadi ini anak jenengan memutuskan salah, itu wajar karena mereka itu belum memikir resiko. Maka tugas jenengan adalah memberikan bimbingan mereka bahwa setiap keputusan yang mereka ambil itu mengandung resiko. Itu tugas jenengan karena mereka belum punya itu. Bedanya gini, kalau orang tua, mohon maaf ya, seorang suami dia kerja, sebenarnya kerja itu berat, nggak sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau dia nggak bekerja, resikonya apa bu? Gitu kan? Jadi orang tua itu mikirnya apa? Resiko. Tapi kalau anak antem sikit dia mikir, kan begitu. Misalnya anak jenengan tuku motor anyar, tuku motor anyar terus dibradali. Itu adalah reaksi dia ingin menunjukkan jati diri mereka. Tugas jenengan apa bu? Murid-murid
Enggak, bukan. Oke, kasih mereka pengertian. Dek, motor iki sudah on the road, itu sudah melalui penelitian yang panjang. Iki sing neliti iki profesor. Standar sing paling penak ya iki. Nek arep tok wae dadi ora standar. Ketoke satu sisi apik ning tumpakan ra penak. Ana sing pengen tumpakane penak ning bentuke elit. Misalnya itu kan. Dan ini sudah diambil jalan tengah. Nah, kalau kamu begini, memutuskan begini, nanti resikonya begini. Kalau kamu begini, resikonya begini. Suatu saat anak jenengan memutuskan, Bismillah bu, aku tak milih yang ini. Suatu saat tak nih, ini hasilnya. Oh ibu, oh ya sing jenengan ngomong itu. Apa yang terbentuk dalam hati? Pikiran wong tua itu benar. Sehingga suatu saat ke depan anak jenengan itu dia tidak membantah dengan apa yang dilakukan. Oh bener ya omongan ibu. Ini berbeda nih anak jenengan baru mau mulai melakukan surat, terus jenengan sengeni. Apa meneh begitu kleru itu kan dia nih kok ngajak. Begitu ngomongin ini wang gitu. Udah cukup dengan pelan, dek bener nggak omongan ibu? Oh ibu selesai. Mereka akan berpikir. Baik. Lanjut. Jadi Rasul itu ditugaskan untuk memberi peringatan tentang adab yang pedih di akhirat dan memberi kabar gembira kepadamu tentang apa adanya balasan surga. Semua kita ini kan ingin masuk surga, Bu. Ending kita kan itu. Cuma jalan saya dengan jalan jenengan itu beda. Laki-laki dan perempuan itu jalannya berbeda. Sering saya sampaikan ini, saya ulang-ulang tidak apa-apa. Tiket surga jenengan itu untuk bisa masuk dari 8 pintu surga ada berapa? 4. Kalau jenengan bisa melaksanakan 4 ini dengan baik, pintu surga 8 dibuka semua. Besok jenengan bebas dari mana saja kau, dan jenengan kehendaki untuk masuk. Salah satu juga boleh masuk itu apa, Bu? Kalau seseorang itu berwudu menyempurnakan wudunya. Ini memang agak susah, Bu. Saya sendiri belum bisa merasakan sempurna. Karena ternyata yang baik itu kalau wudhu itu apa? Duduk. Jadi ternyata itu idealnya itu kalau wudhu itu sambil duduk, sehingga dia bisa menikmati sempurnanya wudhu. Barang siapa berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, maka silakan Bu dengan pelajari wudhu itu. Dari mulai Bu basuh telapak tangan, terus menyela-nyelai jari. Mohon maaf, menyela-nyelai jari itu kan tidak hanya begini tentu, tapi dari punggung juga. Ya ini yang kadang-kadang kita nggak serontalnya kan di sini. Wah set gitu. Oke, sudah. Terus kemudian apa? Berkumur-kumur. Karena setiap jenengan itu melakukan gerakan wudhu itu, pada saat itulah Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Membasuh telapak tangan, dosa kita keluar dari sela-sela jari. Ketika kita kemudian berkumur, maka dosa kita keluar dari mulut kita. Bu, mohon maaf, ada nggak mulut yang nggak punya dosa? Abo ya Ustaz yang dosa. Saya pernah cerita sama istri saya malam-malam. Nih, kenapa Ibu Khadijah itu pernah mendapatkan salam dari Allah? Dari Allah. Bayangkan Bu, Ibu Khadijah itu dapat salam dari Allah. Kira-kira menurut jenengan kenapa Bu? Karena Baiknya, terus yang lain. Jadi Ibu Khadijah itu ternyata Bu, jadi ketika beliau itu, Kanjeng Nabi itu wong kondur, selalu menyambut. Suatu saat Ibu Khadijah itu sedang netei apa namanya? Aisyah, waktu bayi. Fatimah. 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 Maaf ya, Fatimah. Nah, baru nyusui Fatimah. Terus kemudian Rasul datang. Nah, Ibu Khadijah itu berdiri untuk kemudian nyelah ke bayinya. Bayi itu, Ibu Fatimah itu diselahke untuk menyambut suami. Jadi Ibu Khadijah itu mengutamakan suami daripada
anaknya. Meskipun dengan begitu Kanjeng Nabi paham, tidak usah berdiri dan di situ saja. Tapi etikanya kan beda loh. Yang kedua, Ibu Khadijah itu tidak pernah meninggikan suara kepada suami. Jadi volumenya itu tidak lebih tinggi dari volumenya suami. Bisa orang? Wah. Pak, apa bu? Coba ke gula Jawa. Oh. Karena mangkat tuku gula Jawa tekan omah ditekoni. Kira-kira kene Pak. 1000. Aneh kono 4000 ora tekon-tekon sithik. Kemandang tiba itu digetak men. Ya. Jangan meninggikan suara. Nah, coba. Ketika saya sampaikan BTP itu saya orang kok protes. Maaf ya Bi, kalau saya pernah meninggikan suara ngono. Nek jenengan disampaikan, oh iya. Kira-kira bojo jenengan sing cerita ngono kuwi jenengan kira-kira reaksine spontan. Oh iya. Hati si sapa kuwi amah. Jadi ini apa namanya? Allah itu maaf tadi apa pintu surga itu 4 ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu sudah salat 5 waktu, jaga betul sholat ya bu, sholat. Jangan ngapusi sholat, ngapusi. Perempuan itu soal ngapusi sholat. Ngapusi ini gimana? Ngomong belum rampung, ngomong wis rampung, ngomong belum rampung. Terus suami orang mungkin ngecek, bu rampung belum, mana tuh aneh sini. Rampung kok, ini tak cek ini. Terus misalnya masa nifas itu kan 40 hari itu maksimal. Istri saya itu enggak 40 hari. Wis rampung. Oh, ini ibu-ibu itu kejemiran sama terus iki. Begitu melahirkan lu 40 dino diserai ngono kaya pitik angrem ae. Akhirnya suaminya apa? Carane ngetarane rampung kok durung tuku mie sak kardus. Mie itu kan isi 40. Setiap hari masak mie. Kok dihitung nih, kira-kira mie saya kira. Padahal kan tidak harus 40 hari. Beda-beda. Nah, terus tuh, yang sering saya sampaikan juga, kadang-kadang yang sok ngapus itu, mohon maaf nih, dengan kalau menjelang haid selesai, ya kan? Terus jenengan misalnya sebelum mau sholat duhur ngecek ternyata masih sedikit, terus ngecek lagi kapan bu? Kira-kira setengah jam sebelum sholat asar. Setengah jam sebelum sholat asar kok jenengan cek sudah bersih, maka jenengan segera mandi untuk sholat duhur. Nah itu yang saya maksudkan. Kadang-kadang sing parah ini arep maghrib dicek isih sithik, ngisa dicek wis rampung, alat sesuk pisan. Akhirnya sesuk subuh pisan. Padahal itu jadi bolong sholatnya kan. Jadi kembali kepada tadi Bu, cara pandang itu Bu. Cara pandangnya tadi. Bisa enggak? Jadi kan ini hadisnya itu 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya kecuali hanya sejengkal di atas kepala. Siapa itu? Jadi kalau jenengan masuk dalam 3 golongan itu, maka sholat jenengan itu belum diangkat, belum diterima oleh Allah. 1, seorang imam yang mengimami manusia sedangkan dia dibenci makmum. Jadi kalau ada imam, dia dibenci oleh makmum, tapi bencinya ini benci syar'i itu ya. Benci syar'i itu gimana? Ya mungkin imamnya akhlaknya nggak baik, bukan karena bacaan itu doa. Coba kan makmum itu benci banget kalau imamnya mergani imamnya sholat doa. Gitu. Akhirnya terus wah kayak orang makan aku kapok. Bukan itu. Yang kedua adalah 2 orang mukmin yang berseteru. Jadi kalau mohon maaf, kalau jenengan itu masih ada
perseteruan dengan sesama mukmin. Bukan bahasan sampean itu sholat dengan kado ireng itu jangan. Hati-hati. Gitu. Boleh neng-nengan, boleh berseteru, tapi maksimal 3 hari. Sama suami dengan neng-nengan maksimal 3 hari. Tidak boleh lebih. Oke. Terus yang ketiga Bu, nah ini Bu, seorang istri yang tidur sedang suami murka kepadanya. Jadi kalau jenengan tidur kok suami jenengan sedang marah, maka sholat jenengan belum diterima. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Enes Husain Al-Albani. Nah, maka sering saya sampaikan Bu, jenengan itu kalau mau tidur, yang penting celuluk. Tahu celuluk kan? Celuluk itu apa ya? Misalnya suami belum tidur kan, terus jenengan mau berangkat tidur dulu, terus jenengan bilang sama suami, Pak, aku tak tidur dulu. Pamit. Ya, nanti nek ngersake prasmanan aja lho. Itu salah. Prasmanan. Kayak apa prasmanan? Orang kok malah, Pak, aku tak turusin, kok jangan ini dinek ya Pak. Jadi sing wedok pamitan turu malah dipasrai ngenget jangan. Ono kamu dari nanti. Jadi satu sholat ya, sholat dijaga, silakan dijaga betul sholatnya. Terus apa lagi? Wasomat syahron, berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan betul-betul dijaga puasanya. Boleh nggak seorang wanita itu mau minum obat penunda haid supaya puasanya utuh 1 bulan? Boleh. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau kata Syekh Qardawi di dalam fikih puasa, beliau itu membolehkan. Beliau beristihad sama dengan, mohon maaf, para wanita yang tidak haji, supaya nanti hajinya itu sempurna, itu minum obat penunda haid. Sebab nanti kalau waktunya wukuf tiba-tiba terus haid, hajinya kan jadi tidak sah. Tapi belum mensyaratkan bagi wanita yang sudah menikah, kata beliau. Nah, tapi nek jenengan mau standar, Allah mbok wis waya metu yo. Besok dijoli, itu tidak apa-apa. Prinsipnya puasa Ramadan dikerjakan dengan baik. 2. Kemudian wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at zaujah, taat kepada suami. Taat suami ini dalam keadaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik tanggal 0 maupun tanggal 2. Ono sing dikon iki saya taat kalau tanggal muda kan. Kalau tanggal turu dong ngeyel. Atau misalnya suami memutuskan untuk sesuatu gitu. Ya, yang mana? Meskipun berat. Contoh misalnya Alifah ini mengenai piknik. Wah, jenengan sudah daftar sedikit juga wis bayar. Hari H ketika mau berangkat, terus waktu nganggo gelang, lampu sampai taksi dicangkir, bapak bilang, Bu, nggak ikut piknik aja ya. Ngomong, bantu bapak ngewangi benaknya gede. Mending nggak dijak piknik lihat aja, benaknya gede kan? Mana temannya ya? Nah, ujian jenengan itu di situ. Oke. Apakah lo Ustaz kalau nggak ikhlas oh kan apa-apa itu kalau ganjarannya kalau ikhlas. Kalau itu kan rasanya nggak ikhlas. Ini masalahnya ketaatannya. Bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlasnya, tapi apa? Yang dinilai itu ketaatannya. Oke. Baik. Ternyata kasus perceraian di Indonesia itu sangat tinggi. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti sosialisasi perda
rumah tangga, ketahanan keluarga maksudnya. Di Indonesia itu kasus perceraian di tahun 2018 itu mencapai 364 ribu. Rata-rata mereka punya anak 2 dan perceraiannya itu perceraian bermasalah. Artinya bermasalah itu perceraian dengan tidak baik-baik. Padahal dalam Islam itu kalau cerai itu boleh, tapi dengan tetap cara baik-baik. Karena kalau dengan tidak baik-baik itu, ketika anaknya melu ibunya bilang bapakmu jahat. Ketika anak itu ikut bapaknya bilang ibumu racun kamu. Akhirnya anak ini dia tumbuh dengan apa? Tidak memiliki panutan. Ya, mereka kemudian banyak bid'ah dan sebagainya. Dan ternyata Bu, talak dengan khuluk lebih banyak khuluknya. Ini Jogja. Jogja itu kasus perceraian itu gugat cerai dengan cerai suami itu lebih tinggi yang gugat cerai. Jadi istri yang mengajukan. Padahal hadisnya gimana? Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium aroma surga. Tafsir Ibnu Katsir. Kalau kebalikannya, Gimana? suaminya yang menceraikan tanpa sebab yang jelas gitu. Ya sih bisa suami nih. Hadisnya ra ngerti sih. Lalu gini. Kan ra ngerti kok ya dipaksa tahu. Kan ada juga suami yang tiba-tiba menceraikan istri tanpa sebab. Itu nanti urusannya suami sama bisa. Jadi kalau istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena dulu ada juga kasus seorang istri itu minta cerai kepada suaminya gara-gara apa, Bu? Ini tidak jorok ya, tapi memang ini kasusnya real. Jadi ketika ini di dalam kasus ini Al-Baqarah tentang apa? Masa apa? Tentang talak bain. Kan talak itu ada 2. Talak raj'i ada 3 ya. Talak raj'i, talak bain. Talak 2 ada 2. Talak raj'i sama talak bain. Talak raj'i itu talak yang bisa dirujuk. Talak bain itu talak 3 gitu. Nah, ada kasus seorang perempuan itu dia ditalak 3 oleh suaminya. Boleh nggak seorang suami itu mentalak 3 sekaligus? Jadi suami itu mentalak istrinya, ikut tadi mentalak gitu. Berapa wanita itu nyambung begitu bang? Ya. Boleh nggak seorang suami langsung menjatuhkan talak 3 sekaligus? Dulu ada kasus, Bu. Ada seorang yang dilaporkan baginda Nabi karena dia menjatuhkan talak 3 sekaligus. Kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai. Niatnya talak 3. Padahal talak 3 itu adalah talak yang kemudian tidak bisa dirujuk kecuali istrinya itu harus nikah lagi dengan orang lain dan sampai berhubungan. Sampai berhubungan. Nah, ketika dilaporkan kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi langsung berdiri dengan wajah yang marah gitu. Apa kata dia? Apakah di antara kalian hendak mempermainkan hukum-hukum Allah di saat aku masih berada di tengah kalian? Seorang sahabat yang melihat Rasul marah langsung berdiri usul, ya Rasul, nek kula pateni mawon. Jadi orang yang membuat Rasul marah. Jadi kalau ada seorang suami yang mentalak 3 sekaligus, maka itu membuat Rasul sangat marah. Nah, ada seorang istri, dia ditalak 3 oleh suaminya sampai talak 3. Kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tapi kemudian dia lapor kepada Rasul. Ya Rasul, suami saya begini. Boleh nggak saya menggugat cerai kepada suami saya ini? Suami saya yang berapa? Yang kedua, kemudian supaya nanti saya bisa balik kepada yang pertama. Kata Rasul, tidak boleh. Kenapa? Nah, kasusnya ternyata si suaminya yang kedua ini dia apa ya? Lengaran ini bahasa gitu. Jadi ya cara-caranya pistol lagi dibuka ke lapang rambut bunuh.
Jadi mau ngebel lagi ini ragu. Pokoknya sampai itu moral gaya cara-caranya bertamu itu lebih dengan ruang tamu lah minimal. Baik. Jadi kembali kepada tadi surga ini jenengan itu 4 tadi Bu ya. Kalau jenengan sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terus menjaga kemaluan. Yang ketiga, yang keempat, pengajian ini wajib. Jenengan kita wajib pengajian. Sebab sing wajib ngandani sampean itu bukan saya, ini bojone sampean. Ini jenengan ngandani bojone sampean ngeyel. Dalil diri kandhani lho. Dong apa kowe? Mulanya saya Bu, jenengan itu yang ngaji ampun jenengan tok, suami jangan. Gitu. Kalau jenengan saja yang nyusul gitu, jenengan itu kan lemahnya di perasaan. Kalau jenengan seke banget ngaji suami jenengan ramah ngaji, perasaan jenengan itu semakin berat. Itu sudah sakit. Maka biasa. Om jenengan itu senjata jenengan rayuan. Bapak dirayu. Pak, wih jajane seneng aku tenang ora to, Pak. Tapi kita kok mempertanyakan iki. Nah, mbok nek seneng tenang iki sesuk iki ya kumpul ning surga meneh. Mosok ning surga bapak ning neraka. Awak ning ngono kok. Lah bapak ora tau ngaji iki. Aku pengen bapak iki mlebu ning surga kakakku. Ngaji. Tidak aja bicara. Jenengan itu disenjatai. Baik, lanjut. Jadi tadi sampai bahwa Rasul itu maaf tadi supaya sampai ayat mana tadi? Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu dari Allah SWT. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan itu balasannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Ini peringatan supaya kita ini bertobat. Coba kita buka surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim 60 berapa ya paling? 66 atau berapa? 66 ya. Ayatnya 8 Bu. Coba dibaca. Sudah? Ada yang tunggu? Ya, dibaca. Artinya sih. Dibaca. Dimau. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Tuhan akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah meninggalkan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami saja kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perintah Allah untuk bertobat. Satu saat Kanjeng Nabi itu melihat ada seorang ibu nangis, sedih banget. Kenapa? Anaknya hilang. Jadi anaknya ibu itu hilang. Nah, singkat cerita, setelah beberapa hari itu, anaknya ditemukan, terus dikembalikan kepada ibunya. Jadi kan bayangin Bu, seorang ibu kehilangan bayinya, kemudian ketemu lagi, itu rasanya gimana Bu? Senang. Dan ibu itu kok memeluk anaknya lama begitu, menciumi gitu ya. Rasul dan para sahabat melihat itu kan, kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian lihat betapa bahagianya ibu itu bertemu dengan anaknya. Allah, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih bahagia dibandingkan ibu itu
ketika ada hambanya yang mau bertobat. Jadi bahagianya Allah kepada hambanya yang mau bertobat melebihi bahagianya ibu ketika ketemu dengan bayi. Coba, yuk. Maka apapun ya, kesalahan yang pernah kita lakukan, kita berusaha untuk memperbaiki. Walaupun jenengan juga jangan sampai kemudian bersuudzon. Saya ada jamaah begini tanya, Ibu, saya dulu ketika masih orang cetol itu masih apa ya? Tendau. Ya. Saya dulu ketika masih dau beli itu rezeki itu lancar gitu. Tapi sekarang saya tobat itu malah seret. Jadi malah susah gitu. Golek duit itu susah. Nah, itu gimana? Apa aku tahu meneh? Enggak. Jadi memang ketika kita berhusnudzon kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu jadinya baik dan baik. Kita diberikan kelebihan, kita berinfak, maka itu juga baik. Kita diberikan kekurangan, kita sabar, itu juga baik. Cuma jangan salah dalam umur. Hati-hati. Ketika jenengan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang sabar. Ini kan tandanya loh. Sampai nantang diri. Kalau jenengan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang sabar, bersiap-siaplah ujian begitu. Tapi kalau jenengan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang yang sabar ketika menerima ujian. Nah, itu beda. Kan ada tiga. Ada ujian, ada teguran, ada apa? Hukuman. Bedanya apa? Kadang-kadang kan kita bilang, ini koruptor dicekel terus ini semua adalah ujian. Gitu kan? Ini maling kecekel terus ujian. Ujian itu Bu, khusus untuk mereka yang taat. Jadi kalau ada orang tadinya itu tidak baik, kemudian dia baik, kok dia mendapatkan sesuatu yang sulit, itu namanya adalah cara Allah untuk menaikkan kelas, naikkan grade. Kayak tak sekolah itu kan ujian. Jadi ujian itu hanya untuk mereka yang tertib. Anak jenengan sekolah, SPP ini jenengan bayar, setiap hari anak jenengan berangkat. Kira-kira ketika ujian nggak boleh ikut ujian, jenengan protes deh. Anak saya ini layak untuk ikut ujian. Anak-anak saya tertib. Nah kalau teguran itu ya apa Bu? Ya kalau ini orang itu kadang-kadang lempeng, kadang-kadang menggok. Kayak kemarin malam ya, ngin handphone saya itu hilang, anggap dia teguran. Habis acara pulang jatuh jam 11, kira-kira jam 11 gitu. Terus apa namanya? Rosok tak balik ini lagi malam-malam ini. Tak balik ini sudah nggak ketemu lagi sampai titik awal nggak ketemu, oh, sudah. Ternyata saya tak eling ngopoi. Ternyata saya pernah ke Batu lapar. Jadi saya waktu itu pernah ke Batu. Ya diantaranya itu kalau evaluasi saya sendiri. Saya tuh pernah ke Batu. Bismillah tahun yang bulan depan zakat saya untuk Pak ini itu adalah guru TPA. Sampai kemarin ini duduk situ tak kayak gitu. Jadi sesuatu yang baik itu kalau tidak disalurkan, itu nanti caranya bisa mengambil itu ya udah. Oke. Jadi hidup sehat itu tersalurkan, terukur, terstruktur. Apa-apa ini salurannya mampet ya lawan. Itu tidak. Mampet kita lancar. Coba. Jenengan dikei duit sama Gusti Allah dalam bentuk rezeki. Kok jenengan tidak salurkan, mampet, tidak sehat. Jenengan dikasih apa ya? Terukur. Jenengan dulu makanan itu enak kabeh terus orang nganggo ukuran dipangan kabeh yo ora dadi. Tersalur, terukur dan terstruktur. Terstruktur itu yo ana tahapane. Ora njuk lompat. Wong kita saja bayi itu tahapannya jelas
lahir lemah, lahir kecil kan, gede terus brengoten jenggoten. Coba nek dibalik, tahapannya dibalik itu kira lebih. Bayi lahir langsung brengosen gitu. Ya medeni nek dibalik. Artinya ya tahapannya itu jelas. Ini. Jangan mengalus sunatullahnya itu jangan dilanggar. Maka tadi ujian itu untuk mereka yang taat, teguran itu untuk yang ya supaya lempeng lagi gitu. Nah hukuman itu kalau orang ditegur beberapa kali sudah tidak mempan, nah, baru dihukum. Cukup nih. Baru sampai ayat 3 kali. Di ini saran dipakai mumpung gak ya Bapak. Jadi misalnya Alifah ini kan kajiannya setiap seminggu sekali ya. Misalnya di program dari setiap kajian itu ada yang semua bisa didapat di sini. Misalnya Kamis minggu pertama kajian fikih, Kamis minggu kedua kajian tafsir, minggu ketiga misalnya kan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu Bu, mungkin jenengan wis pede, biyen wis diajari fikih salat nanti rampung. Kelingan. Saya ingin tanya, ada sunnah yang ketika ditinggalkan itu wajib untuk sujud sahwi, tapi ada sunnah dalam sholat yang ketika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Saya ingin tanya, sunnah yang ketika jenengan tinggalkan harus sujud sahwi apa? Dalam sholat. Bilangan rokaatnya itu bukan sunnah namanya, itu lari. Jadi sholat itu kan ada wajib rukun sholat, ada sunnah sholat. Itu bukan masalah lupanya. Tadi ada rukun itu sesuatu yang harus ada kan. Contoh saya tanya, takbiratul ihram itu yang rukun, lemuni poligraf, muni. Yang wajib itu jenengan Allahu Akbar, perkara jenengan munggah ora kira rabu. Ini. Jadi yang wajib itu jenengan Allahu Akbar. Tangan gerak itu hukumnya sunnah. Tapi tidak menggerakkan tangan itu, dia tidak menyebabkan orang itu harus sujud sahwi itu Mas. Nah, yang sunnah yang ditinggalkan itu yang harus sujud sahwi apa? At-tahiyat awal. Jadi at-tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sholat maghrib, jenengan rakaat kedua nih. Nah setelah sujud harusnya kan at-tahiyat awal, jenengan lupa, terus langsung berdiri ke rakaat. Kalau jenengan itu sudah posisi berdiri lempeng, maka tidak boleh atau haram hukumnya jenengan balik lagi untuk duduk. Karena berdiri itu rukun, at-tahiyat awal itu sunnah. Sesuatu yang rukun, sudah ke rukun, itu tidak boleh balik ke sunnah. Nah terus piye? Ya sudah, dilanjutkan tetap berdiri. Nanti setelah at-tahiyat akhir, sebelum salam, sujud. Nah kan itu contohnya itu. Terus lagi, rukuk itu kan hukumnya apa? Dalam sholat wajib kan? Rukun dia. Kalau sholat nggak rukuk itu nggak sah gitu loh mesti. Dalam keadaan normal ya. Tapi bacaannya sendiri wajib nggak? Enggak. Jadi jenengan rukuk meneng, nah itu salah. Nah itu salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh. Jadi itu misalnya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu contohnya apa Bu? Contohnya pinjam meminjam, terus naik wong loro gini, wong loro merawat jenazah. Kan itu kan dari mulai mentalkinkan, memandikan, terus kemudian caranya menguburkan seperti mengkafani. Syukur misalnya suatu saat bikin muamalah, akhirnya diprakteknya ngeruki jenazah misalnya gitu. Loh jenengan itu kalau bisa ngeruki jenazah, pahalanya besar loh. Ada yang di sini pernah ngeruki jenazah? Alhamdulillah. Coba, kenapa jenengan nggak ambil peran itu?
Ngaji sak ya ono sak ini nyekel jenazah wedi. Artinya apa? Di forum kajian itu ada oleh-oleh yang bisa dengan terapkan, tidak hanya sekedar materi ilmu gitu. Praktek suatu saat, ya itu pakai mori beneran gitu. Pakai mori beneran nanti. Nah cuma kalau misalnya ngene iki ya prakteknya nek tanganku boneka, tapi boneka itu mahal. Boneka yang digunakan untuk praktek itu hampir 1 juta artinya. Nek sing ngono ya wong tenan, sampeyan dibuntal tenan. Nah, cuma nanti kalau itu instrukturnya harus wanita. Kalau misalnya laki-laki aja cuma ngarahkan saja nanti. Sebab kalau memandikan kan misalnya waktu nekan perut, waktu nangek kayak gitu, itu perempuan. Kalau jamaahnya perempuan dia. Tapi kalau dengan gawa pak, sesuk ya kajiannya praktek jenazah sampai gue modal ya kayak apa? Kemudian dengan cari ini model gitu. Misalnya gitu kan. Jadi misalnya itu kan ada apa tadi? Ada tafsir, ada fikih ibadah, fikih muamalah, apalagi ini kalau 1 bulan itu berapa minggu lah? 4 atau 5 kan? Misalnya yang 4 itu apa? Nah nanti kalau ada minggu kelima itu yang untuk Evan pengajian lucu-lucuan. Misalnya stand up misalnya itu kan kalau di program begitu artinya majelis ini itu tidak hanya dari sisi apa? Pemahaman, tapi nanti ada bagian yang memang bisa diterapkan, terutama contoh mentalkinkan jenazah, ikut jenazah apa? Orang yang mau meninggal, Bu, misalnya ya, jenengan itu mentalkinkan, wah, la ilaha illallah, terus dia sudah menentukan dengan sempurna kan, la ilaha illallah, terus dia, wes, rasakan badan. Orang kok, ayo mbak semangat kali ini. Wah, kon bulan balik ini malah sih bayang nesu mati ya gitu lah. Jadi kalau dia itu sudah sempurna terus menang baik sudah, karena yang dinilai itu akhir kalimatnya. Nah itu kan salah satuจากkontrol bagaimana membaca. Nah kira-kira begitu. Cukup ya. Ini saya juga ada cara lagi. Mohon maaf. Saya kira begitu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya yang ada di majelis ini diberikan oleh Allah istiqomah di jalan Allah. Istiqomah untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Istiqomah untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah SWT, tidak menyekutukan sesuatu. Nah, sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita berdoa, ya kita merenung. Nah, dengan kita lagi. Allah itu sudah begitu baik sama kita. Allah berikan kepada kita penglihatan, yang dengan penglihatan itu kita bisa melihat indahnya. Meskipun Allah itu maha tahu betapa meripat ini lebih enjoy melihat handphone dari teman-teman. Begitu mata ini kalau melihat yang lain selain Quran itu begitu luar biasa cepat. Tapi kalau begitu melihat Quran rasanya kubur. Kalau untuk mencabut penglihatan, ingat Nabi Yakub alaihissalam pun beliau harus mengalami buta dalam hidup. Imam Ibnu Katsir penyusun kitab tafsir ini, beliau sampai buta. Mudah bagi Allah untuk mencabut. Allah berikan kepada kita lisan, yang dengan lisan itu kita bisa bersuara, kita bisa bernyanyi bahkan. Tapi Allah Maha tahu betapa lisan ini jarang kita gunakan untuk berpikir. Yang ada adalah kata-kata yang kotor, kata-kata menyakiti orang, kata-kata dusta, bahkan tega membentak orang-orang yang tidak boleh kita bentak. Allah itu Maha. Mudah bagi Allah untuk tiba-tiba mengkakukan lisan kita dan kita tidak bisa berbicara. Mudah. Kemudian sampai saat nanti, jika tiba waktunya kita harus pergi meninggalkan dunia ini, ketika sakaratul maut berhadapan di hadapan kita begitu, kira-kira sudahkan saat itu kita siap untuk menghadapi?
Di saat sekarang ini kita masih bisa melihat indahnya dunia, tidur di kasur di rumah kita. Tiba-tiba kita harus dibungkus dengan kain kafan. Tiba-tiba kita harus sendiri, tanpa ada saudara, tanpa ada teman di sana. Seandainya kita terbayang masa itu, maka sesungguhnya akan menjadi motivasi buat kita untuk bernafas. Dan terkadang dalam pikiran kita jarang sekali berhusnudzon kepada Allah. Yang ada adalah sunnah. Bahkan ketika sesuatu yang menimpa kita tidak kita rasakan enak, kemudian kita tiba-tiba begitu mudah menggerutu. Kenapa aku diuji? Ada sering pertanyaan dalam diri kita. Kenapa aku diuji? Terus sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya. Di surat Al-Ankabut Allah mengingatkan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman, padahal mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh dengan ujian itu Allah tidak melihat, meskipun Allah sudah tahu siapa di antara mereka yang jujur imannya, yang yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Semuanya atas kehendak. Maka kalau ada orang yang protes dengan takdir Allah, maka sesungguhnya dia sedang protes dengan keputusan Allah. Segala sesuatu terjadi sudah berdasarkan ketetapan dari Allah. Maka Allah sudah melihat mana yang jujur imannya, yang yakin itu semuanya takdir Allah, dan mana yang dia berdusta iman. Terus apa yang harus kita lakukan ketika ujian itu datang? Maka Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadikan sabar dan salat sebagai jalan untuk mohon pertolongan kepada Allah. Seandainya ujian itu begitu berat menimpa kita, begitu berat sekali rasanya, maka ingatlah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kita berpikir bahwa ujian itu melebihi batas, karena sesungguhnya sudah diukur. Tugas kita adalah menjalani kehidupan ini, menjalani setiap ujian itu, dan ujian itu pasti akan selesai. Gak mungkin ujian berjalan selama-lamanya. Yang penting bukan masalah nilai yang kita nanti pikirkan, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian. Kita serahkan nilai itu hanya kepada Allah SWT. Jadi sama-sama kita beristighfar 3 kali, kita mohon kepada Allah. Semoga dengan jalan ini juga kita diberikan oleh Allah jalan keluar dari setiap permasalahan. Karena setiap kita pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri, ada yang diuji dengan kesehatannya. Semua kita pasti akan diuji. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, kami yang berkumpul di majelis ini demi kemuliaan-Mu ya Allah, demi kemuliaan para malaikat yang menaungkan sayap-sayap mereka di atas kepala kami. Kami bersaksi
bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan-Mu ya Allah. Jadi sekalian, mari kita dengan kesungguhan hati sama-sama dengan ikhlas kita memperbaharui syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terimalah ikrar kami. Jadikan ikrar kami ini penebus dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ibu kamilah yang melahirkan kami, ibu kamilah yang memeluk kami di saat kami kedinginan, ibu kamilah yang membersihkan kotoran dari tubuh kami. Ya Rabb, jika suatu saat nanti Engkau berikan kesempatan kepada kami harus merawat orang tua kami, dan kami harus membersihkan kotoran dari tubuh mereka. Ikhlaskan hati ini ya Allah. Ya Rahman, maka ampuni jika ada di antara kami yang sering membentak orang tuanya ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ketika kami tua nanti anak-anak kami membentak-bentak kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan keluarga kami tempat kami bernaung di dunia ini. Jadikan keluarga kami di dunia ini sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan ya Allah keluarga kami tempat kami bersandar ya Allah. Ya Rahman, anugerahkan kepada kami semua anak keturunan yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami penyejuk hati kami di dunia ini ya Allah, penuntun kami ke surga ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami menyeret kami ke neraka ya Allah. Maka jika ada di antara kami yang anak-anaknya masih malas untuk sholat ya Allah, bukalah pintu hati mereka ya Allah. Tuntun mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Suatu saat nanti mungkin kami harus mengalami tua dalam kehidupan kami di dunia ini. Tulang tidak lagi sekuat sekarang, pendengaran tidak lagi setajam sekarang. Ya Allah, di saat itu kami merindukan ya Allah. Kami mohon anak-anak kami lah yang merawat kami di saat kami tua. Karena ada yang mau merawat kami di saat kami sakit ya Allah. Anak-anak yang mau mentalkinkan kami, membimbing kami dalam melafazkan kalimat la ilaha illallah di saat sakaratul maut kami. Anak-anak yang mau memandikan jasad kami nanti ya Allah. Jangan biarkan aurat ini terbuka dan dilihat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak yang mau mensolatkan jasad kami, menyebut nama kami dalam doa mereka. Ya Rabb, maka di kesempatan ini kami berdoa kepadamu ya anak-anak kami. Sekalian, silakan masing-masing panjenengan menyebut hajat panjenengan masing-masing, termasuk silakan sebut nama putra panjenengan masing-masing. Yuk kita doakan mereka. Ya Allah, untuk anak-anak kami, jadikan mereka penuntun kami ke surga kelak ya Allah. Sungguh kami merindukan ketika anak-anak kami nanti berdiri di pintu surga, mereka melambaikan tangan mereka, menggandeng tangan kami ya Allah. Maka berikanlah kepada anak-anak kami guru-guru yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari setan yang terkutuk. Di saat kami tidak bisa mengawasi mereka ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Bimbing mereka agar senantiasa berada di jalan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan di saat tua kami nanti kami dalam kehidupan yang tidak terurus ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak yang senantiasa menyayangi kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, izinkan kami yang berkumpul di majelis ini sebelum maut menjemput kami bisa rukuk sujud menyembah-Mu di Masjidil Haram ya Allah. Kami bisa berzikir di Raudhah ya Allah, berselawat di dekat makam Nabi-Mu ya Allah. Mudahkanlah langkah kami menuju ke sana ya Allah. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la maridan minna illa syafaitah, wa la hajatan min hawaiid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, semoga anak-anak kita menjadi penerus kita semuanya nanti. Semoga karena mereka lah nanti doa-doa mereka akan menjadi penerang kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.